Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal kita pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terdapat di dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-27. Amsal 15 ayatnya yang ke-27 saya bacakan bagi kita semua. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Uang haram mendatangkan kesedihan kepada seluruh keluarga. Tetapi membenci uang suap mendatangkan kebahagiaan. Siapa yang menerima uang untuk melakukan yang salah mendatangkan bencana. Tolaklah pemberian seperti itu dan engkau akan hidup. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Amsal berbicara kepada kita berkaitan dengan bagaimana kita mengatur pengelolaan keuangan kita, pendapatan kita, bagaimana cara kita mendapatkan uang tersebut, ya. Atau pendapatan penghasilan yang kita dapatkan, bagaimana caranya, karena itu akan menentukan. Amsal menasihatkan kepada kita ternyata uang yang haram, uang yang tidak halal, uang yang hasil dari uang suap justru akan mendatangkan bencana bagi keluarga kita. Akan mendatangkan kesedihan kepada seluruh keluarga kita. Ini dikatakan oleh Amsal. Uang hasil dari keuntungan gelap akan mengacaukan rumah tangga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang ada dalam pergumulan, masalah dalam rumah tangga kita. Secara sejahtera, iya, kita punya segala sesuatu. Rumah, mobil, ya, rumah mewah, mobil, semua kenikmatan kita mau liburan kemana saja bisa. Tapi mari kita renungkan bersama-sama. Mungkin tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Tidak ada kasih di dalamnya. Maka melalui Amsal 15 ayat 27, saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya mengajak kita untuk introspeksi diri kita masing-masing. Secara finansial, kita mungkin sejahtera. Tapi adakah kasih, adakah damai di dalamnya? Jangan sampai kita mendapatkan uang tersebut untuk membeli segala fasilitas yang kita miliki dengan cara yang salah. Karena Alkitab mencatat bahwa keuntungan gelap, ya, didapatkan dari hasil suap, dari hasil uang sogok, ataupun pemberian yang membuat kita untuk melakukan suatu kesalahan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, maka akan mengacaukan rumah tangga kita, menghancurkan keluarga kita sendiri, mendatangkan kesedihan ke dalam keluarga kita. Bahkan Alkitab berkata bahwa bisa saja mendatangkan bencana untuk keluarga kita. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Orang bisa saja memiliki segala sesuatu, sejahtera iya, tapi apakah ada damai di dalamnya? Ya, kita mungkin bisa memiliki segala sesuatu, fasilitas kita punya, tapi dalam rumah tangga tidak ada damai sejahtera. Bahkan kita merasa rumah tangga kita seperti neraka. Maka yang harus kita pikirkan, bagaimana kita mendapatkan penghasilan tersebut? Apakah dari cara yang benar, atau jangan sampai dari cara yang salah? Karena firman Tuhan bilang akan mengacaukan rumah tanggamu, akan menghancurkan keluargamu, dan akan mendatangkan kesedihan bagi keluargamu. Bapak Ibu Saudara tadi perhatikan ayat nas firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Alkitab secara tegas melarang kita orang percaya untuk tidak melakukan hal-hal berikut ini. Saya akan bacakan bagi kita. Alkitab secara tegas melarang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin kita mendapatkan uang dari cara-cara yang tidak benar, tidak memuliakan Tuhan, penghasilan kita, yang justru membawa kehancuran, bencana di dalam keluarga kita. Salah satunya, perhatikan di sini, ayat saya bacakan bagi kita. Dalam Imamat pasal 19 ayat 13. Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Ini salah satu bagian dari keuntungan gelap. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok hari.
Di dalam kitab Imamat dalam Perjanjian Lama, peraturan Tuhan diturunkan kepada umat Tuhan dan berlaku bagi kita hari ini sebagai orang Kristen. Yang pertama, jangan pernah peras sesamamu manusia. Yang kedua, jangan pernah merampas hak-hak orang, harta kekayaan orang lain yang merupakan bagiannya. Atau jangan menahan upah pekerja harian sampai esok hari. Apa yang harus kita lakukan? Kita membayar upahnya supaya tidak mendatangkan malapetaka bagi kita. Di dalam Ulangan pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ini dalam kitab Pentatuk, ya, kitab Pentateuk yang ditulis yang di mana Tuhan berbicara melalui nabinya yaitu Nabi Musa untuk diberitahukan kepada umat Israel pada waktu itu dan berlaku hingga pada saat ini. Ulangan 24 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ternyata Alkitab mencatat bahwa kita tahan upah kerja orang itu. Dan orang miskin ini berdoa, ya, anak buah kita ini berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang melanggar hukum Tuhan. Dan itu adalah sebuah tindakan dosa di hadapan Tuhan. Anda tahan-tahan orang punya gaji, Anda tahan-tahan orang punya upah, padahal dia sudah melakukan pekerjaannya. Alkitab bilang engkau menahan upah mendatangkan dosa bagimu di hadapan Tuhan. Maka keuntungan gelap bukan hanya berbicara soal uang suap, tapi engkau merampas, memeras, ya. Engkau menahan upah kerja orang, itu merupakan suatu dosa yang mendatangkan kekejian bagi umat Tuhan. Itu masuk di dalam kelompok keuntungan gelap yang pada akhirnya justru menghancurkan rumah tanggamu, yang pada akhirnya engkau bawa uang memeras, uang merampas, uang menahan upah kerja orang, uang yang kau kumpulkan di atas air mata orang lain dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan melihat sebagai sesuatu yang dosa, maka justru uang yang engkau pakai itu akan menghancurkan keluargamu, akan mendatangkan kesulitan bagi keluargamu, dan bahkan dikatakan mendatangkan bencana di dalam kehidupan keluargamu. Jangan memeras orang, jangan merampas, dan jangan menahan upah kerja orang, Bapak Ibu Saudara. Alkitab dengan tegas juga mengajarkan kita untuk selalu belajar mencukupkan diri dari penghasilan kita. Berapapun yang kita dapat hari ini, kalau kita seorang wira swasta, mengucap syukurlah. Kalau kita seorang PNS atau pegawai swasta, mengucap syukur dengan gaji dan tunjangan yang kita terima. Belajar cukupkan diri dari apa yang kita dapatkan, supaya kita tidak merampas, memeras, atau menahan upah kerja orang. Ketika kita terjebak di dalam keserakahan, maka kita akan merampas, memeras, karena kita merasa selalu kurang dan tidak pernah mengucap syukur dengan mungkin gaji kita, tunjangan kita, pendapatan kita hari ini. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 14 jelas berkata, ketika para prajurit bertanya kepada Yohanes Pembaptis, saya bacakan bagi kita. Lukas pasal 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, janganlah merampas, janganlah memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Sekali lagi, para prajurit yang hendak bertobat dan memberi diri dibaptis, mereka berkata kepada Yohanes Pembaptis, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar sebagai anak Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Keuntungan gelap itu merampas, memeras, menahan upah kerja orang, dan engkau menerima uang suap. Itu akan mendatangkan bencana menurut Amsal di dalam keluargamu. Karena perhatikan Bapak Ibu Saudara, uang suap yang kita lihat itu sepertinya menyenangkan dan menggiurkan. Bahkan Amsal mengatakan demikian, Amsal 17 ayat 8. Hadiah suapan, ya, dikatakan demikian, Amsal 17 ayat 8. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Orang berpikir kalau yang terima uang suap ini dan yang memberi uang suap, dia berpikir bahwa kemana saja dia akan beruntung, ya.
Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, ada yang menyangka uang sogok dapat membuat keajaiban, dan dengan uang sogok segalanya dapat terlaksana. Di dalam terjemahan Alkitab versi mudah dibaca, beberapa orang menyangka suap seperti hal yang menyenangkan. Beberapa orang menyangka suap seperti hal yang menyenangkan. Kemana saja mereka pergi, tampaknya beruntung. Ya, menyedihkan kalau ada salah seorang yang pernah berbicara bahwa uang korupsi itu ibaratnya pelumas bagi pembangunan. Uang korupsi itu ibaratnya menjadi pelumas bagi pembangunan. Menurut firman Tuhan, uang suap akan membawa bencana, membawa malapetaka, membuat hancur keluarga dan rumah tanggamu. Itu bukan pelumas pembangunan, tetapi sesungguhnya uang suap yang engkau terima akan mendatangkan bencana bagi keluargamu. Bencana, bukan masalah sedikit. Anda terima uang suap, engkau menahan upah kerja orang, engkau merampas, memeras uang yang kau dapatkan di atas air mata orang lain. Alkitab bilang orang itu berdoa, Tuhan melihat itu sebagai suatu dosa, maka Tuhan akan mendatangkan bencana di dalam keluargamu. Jadi Anda jangan tergiur dengan berpikir bahwa uang suap itu sepertinya ya kemana saja engkau akan beruntung. Padahal perhatikan, uang suap itu akan menghancurkan keluarga kita, mendatangkan bencana dalam keluarga kita, bahkan merusak diri kita sendiri. Khotbah 7 ayat 7 saya bacakan bagi kita. Pemerasan dan penindasan menyebabkan orang bijak menjadi orang bodoh. Sedangkan uang suap merusak akal sehatnya. Jadi uang suap itu ada orang yang bijak, pintar, terakhir dia menjadi orang bodoh karena uang suap. Menurut firman Tuhan, bukan perkataan saya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, jika orang arif menipu, bodohlah tindakannya. Jika orang menerima uang suap, rusaklah wataknya. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, orang bijak pun akan melupakan hikmatnya jika mereka cukup dibayar seseorang. Orang bijak pun akan melupakan hikmatnya jika mereka cukup dibayar seseorang. Uang akan membinasakan pengertiannya. Semua ini dimulai, Bapak Ibu Saudara, hanya karena dari cinta akan uang. Di dunia ini ketika kita membangun hubungan atau relasi dengan sesama, itu cuma dua, Bapak Ibu Saudara. Kita membangunnya dengan uang, mamon, atau dengan Tuhan hubungan itu. Kenapa orang bisa menerima suap? Kenapa orang bisa memeras, merampas? Kenapa ada orang yang bisa menahan upah kerja orang lain? Mengulur-ngulur waktu untuk membayar gaji mungkin. Atau memberikan upah harian seseorang. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena manusia tersebut telah menjadi hamba uang. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2a jelas berkata manusia akhir zaman. Mereka akan mencintai diri sendiri dan akan menjadi hamba uang. Ini berat, Bapak Saudara. Orang korupsi itu karena dia mencintai diri sendiri. Dia ingat keluarganya, dia tidak peduli orang lain. Mau mati-mati. Dan hidupnya sudah pasti tidak pernah bersyukur. Kenapa dikorupsi? Karena timbul dari kekhawatiran, takut bagaimana masa depan saya. Maka dia berharap kesempatan dia duduki jabatan, dia kumpulkan saat ini. Padahal dia lupa kalau dia seorang percaya, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa menjelang akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 jelas. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan siksa diri kita dengan berbagai duka yang pada akhirnya membawa kita kepada penderitaan karena mengejar uang, Bapak Ibu Saudara. Dan engkau melupakan Tuhan, engkau melupakan hubungan relasi, kekerabatan, saudara hanya karena uang. Ketika Anda sudah mencintai uang, ya, maka betul firman Tuhan bilang, muliakan Tuhan dengan harta, mengelola setiap berkat uang yang kita miliki dalam takut akan Tuhan itu betul. Kalau kita sudah cinta akan uang, keserakahan yang kuasai hidup kita. Maka hubungan persaudaraan bisa hancur, pertemanan bisa hancur hanya karena uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam nats bacaan kita Amsal pada saat ini. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, menghancurkan keluarganya sendiri, memberikan kesedihan kepada keluarganya. Ketika kita loba kepada keuntungan gelap, menerima uang suap, merampas, memeras, menahan upah kerja orang, engkau mendatangkan malapetaka bagi keluargamu sendiri, mendatangkan bencana.
Sedangkan siapa yang membenci suap, dia akan hidup, dia akan bahagia, akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Mari belajar cukupkan diri kita dengan gaji dan tunjangan kita. Mengucap syukur dan cukupkan diri dengan apa yang kita miliki hari ini. Dan percayalah, berkat Tuhan tidak akan tertukar, Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita lakukan, kita bekerja, lakukan bagian kita. Dan biarlah dengan ucapan syukur, dengan merasa cukup berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena kita percaya Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena besok punya kesusahannya sendiri. Tuhan ada di hari esok, Tuhan sanggup memelihara dan memberkati kita. Jangan sampai engkau membawa keuntungan gelap ke dalam rumah tanggamu dari hasil merampas, memeras, kemudian menahan upah kerja orang, atau engkau menerima uang suap. Alkitab mencatat, engkau mengacaukan rumah tanggamu, engkau menghancurkan keluargamu sendiri, dan bahkan engkau mendatangkan kesedihan kepada keluargamu. Kiranya Amsal ini mengajarkan kita supaya menjadi lebih bijaksana. Dan jangan sampai, Bapak Saudara, keuntungan gelap ini membuat watak kita hancur. Membuat kita yang terlihat bijaksana pada akhirnya justru kita terlihat menjadi orang yang bodoh karena keuntungan gelap. Nasihat Amsal dan dari kitab Pengkhotbah kiranya boleh memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, supaya marilah kita mengatur penghasilan kita dengan cara yang benar supaya mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita, sehingga pribadi kita, keluarga kita menjadi kesaksian untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Shalom.